Iya, iya yang mulia. Jessica, lengkapnya apa itu? Jessica apa itu? Jessica Kumala Wongso yang mulia. Jessica Kumala Wongso. Tadi saudara jelaskan, saudara datang ke Indonesia dari Australia 5 Desember. Iya, itu saya berangkat dari Australia. Berangkat dari Australia. Tujuannya memang sudah mau tinggal di Indonesia atau gimana kira-kira? Belum memutuskan saya. Belum memutuskan. Karena tadi saudara katakan sebenarnya saudara tidak bekerja lagi. Iya. Tapi sebenarnya yang mulia, hubungan saya, kalau kasus ini tidak terjadi pun, kalau saya mau berbaikan lagi dengan Kristi, saya rasa bisa. Kalau berbaikan lagi dengan Iya, Kristi, emangnya tidak baik dengan Kristi? Ya pada saat saya pulang itu, saya bertengkar dengan beliau. Asal apa? Masalah pekerjaan, terus masalah yang dia ya menanya-nanyakan soal pacar saya Patrick itu. Soal apa? Patrick, mantan pacar saya. Jadi saudara datang ke sini memang sudah suasana tidak bagus lah, tidak baik dengan Kristi. Iya. Yang atasan saudara di Australia. Betul. Mengundurkan diri resmi atau bagaimana? Tidak secara resmi yang mulia. Itu kan kantor. Iya. Tidak secara resmi, bentuknya bagaimana? Secara lisan saya bilang sama dia. Oh, lisan saja? Iya. Jadi tiba di Indonesia kurang lebih? Tanggal 6. Tanggal 6. Sejak tanggal 6, saudara sudah pernah pergi ke GI? Pada hari kejadian saja, sejak tanggal sebelum itu tidak pernah. Sebelum itu tidak pernah? Dari periode tanggal 6 Desember tahun lalu kan? Sejak 6 itu, tanggal 6 itu? Iya, nggak pernah. Pernah. Tanggal berapa nanya sama Mirna, ada tidak dokter umum di GI? Itu saya nggak begitu ingat. Tapi sebelum saya bertemu dengan mereka yang jelas. Catatan saya di sini saudara sebut tanggal 2 Januari. Oh iya, berarti tanggal 2. Yang mulia. Coba ingat-ingat dulu, kapan sebenarnya? Desember atau Januari? Saya benar-benar tidak ingat. Padahal belum pernah pergi ke GI. Belum. Tapi nanya dokter di GI. Iya, jadi siapa tahu pada hari tersebut saya bisa sekalian gitu mampir ke sana. Hari tersebut maksudnya Hari kapan? tanggal 6-nya itu. Tanggal 6-nya itu. Saudara lahir di mana? Lahir di sini. Di Jakarta. sini di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Ke Australia kapan? Waktu saya umur 16 tahun. 16 tahun. Berkeluarga ada berapa orang? Kakak Ada adik? satu kakak laki-laki, satu kakak perempuan. Jadi 3. Iya. Saudara nomor 2. Saya paling kecil. Oh, paling kecil. Iya. Kalau kakak laki-lakinya sekarang di mana? Di Australia. Di Australia. Iya. Yang perempuan? Sama. Di Australia juga. Di Australia juga. Iya. Yang di sini hanya orang tua. Iya. Persisnya di sini atau di Australia, tapi kebetulan di sini orang tua atau gimana? Mereka bolak-balik Pak, yang mulia. Sering bolak-balik itu? Iya, yang Australia. balik. Dari apa yang saya dengar di persidangan-persidangan kemarin, Iya. saudara suka minum ya? Iya. Suka mabuk? Sampai mabuk sih enggak, cuman budayanya di sana ya kalau kita pergi sama teman-teman ya kita minum gitu. Tapi nggak selalu sih. Yang disebut laporan ya, disebut laporan. Tapi kita sudah cross check kemarin catatan kepolisian, selalu disebut-sebut di situ saudara mabuk, termasuk adanya tabrakan Agustus ya. Iya. Mabuk atau gimana sebenarnya? Yang mulia kalau diperkenankan saya tidak mau membicarakan masalah tersebut. Iya. Sekarang di sini saya yang nanya, saudara jujur, saudara mabuk enggak? Saya pada saat itu minum, iya. Orang tua tahu nggak saudara suka minum? Orang tua saya tahu. Tahu ya? Tahu. Kalau di sini suka minum? Di sini enggak. Enggak, kenapa? Soalnya saya jarang di Indonesia, Pak. Ya, kalau kebetulan di sini. Kalau kebetulan di sini, kalau saya pergi sama orang tua saya sih saya nggak minum. Nggak minum ya? Karena tadi saudara terangkan juga yang ngantar bapak ya? Betul. Ke GI. Betul. Yang jemput juga dari rumah sakit Waluyo bapak? Apa? Baik benar bapaknya. Maksud saya dekat. Apa Iya. begitu? Iya, dan papa juga yang cuma bisa mengantar dan menjemput saya. Saya di sini tidak punya teman yang dekat sampai mengantar atau menjemput saya begitu, Pak.
Yang mulia. Bapaknya nganter, mamanya itu enggak? Mamanya lagi di Australia pada saat itu. Oh, kebetulan di Australia saat itu. Jadi hanya papa di sini. Betul. Enggak kerja lagi papanya tuh gimana? Papa baru pensiun yang mulia. Pensiun dari mana? Pensiun dari, saya kurang begitu jelas papa kerjanya apa. Loh, kok bisa pensiun nggak jelas kerjanya? Maksudnya saya kurang begitu nanya papa itu pekerjaannya apa. Sepertinya jual perusahaan plastik apa kaleng begitu. Oh, pengusaha. Iya. Bukan pensiun pegawai negeri. Oh iya, bahasa saya mungkin salah yang mulia ya. Sudah tidak bekerja lagi. Begitu ya? Tidak. Tadi saudara setelah di jam berapa tiba di GI? Seingat saya antara jam 3 lewat sampai jam 4 kurang seperti itu. Terus setelah dapat masuk lagi, ini masuk kedua ya. Saudara tadi foto-foto ya? Iya, itu yang saya kedua. Bisa ditunjukin dulu Pak fotonya yang tadi? Foto yang ada foto di GI? Bukan, rekaman. Rekaman. Ya, CCTV. Kamera yang pas saat terdakwa ini minta difoto. Di bar. Itu muncul niat untuk difoto itu kapan? Maksudnya yang mulia? Keinginan untuk difoto. Oh, itu tepatnya saya kurang jelas, cuman ya saya pikir oh ya saya rencana mau foto deh gitu di depan bar tersebut. Kenapa? Mau ya tempatnya bagus suasananya yang mulia. Begitu? Iya. Jawab saudara tadi bukan begitu. Ya kan saya tempatnya bagus, saya foto, lalu saya mau tunjukkan ke teman-teman saya ini bar di Indonesia seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Ingat jawab saudara tadi waktu jaksa nanya kenapa saudara minta foto? Saya bilangnya saya mau foto di depan bar, mau menunjukkan ke teman-teman saya yang di Australia, seperti itu. Begitu ya? Iya. Yang saya catat di sini, karena saya mau foto, baru pertama itu ke GI. Oh, baru pertama ke GI. Saya catat di sini jawab saudara seperti itu. Oh, saya tidak merasa maaf Kak, saya tidak merasa saya menjawab seperti itu. Tidak merasa ya? Iya. Tapi jawab saudara tadi seperti itu. Boleh kita putar rekamannya lagi begitu. Iya. Sekarang saya tanya sekali lagi, apa yang mendorong saudara untuk minta foto di situ? Saya sebenarnya sederhana saja. Saya kan memang suka foto-foto orangnya. Jadi saya lihat tempatnya bagus ya saya mau foto di sana. Seperti itu yang tempatnya mulia. bagus. Iya. Bukan mau menunjukkan suatu saya di GI ini ada di apa gitu. Saya kalau Grand Indonesia tersebut saya tidak begitu memikirkan GI-nya ya, yang mulia. Saya cuma lihat pemandangannya aja. Begitu ya. Saya tanya itu karena jawaban saudara yang pertama tadi. Dan saya catat itu. Saya pertama kali ke GI jadi saya mau foto gitu. Oh iya, tapi itu saya tidak ingat saya ngomong seperti itu, maaf ya. Jadi kalau jawab saudara sekarang karena tempatnya bagus. Bagus apanya? Dekorasinya. Dekorasinya iya. Bagus. Yang mana itu? Semuanya itu yang mulia, yang ada di belakang saya, yang ada bartendernya itu. Fotonya ada hasilnya? Saya sudah hapus. Hapus? Kenapa dihapus? Kan bagus. Karena itu hari yang mentraumakan untuk saya yang mulia. Kenapa trauma? Karena hari itu Mirna meninggal. Kapan saudara hapus? Sepertinya sehari sesudah itu saya hapus. Saat itu juga? Hari sesudah itu atau 2 hari, ya, beberapa hari. hari. Sesudah itu, kalau sebelumnya nggak mungkin. Iya, 1 hari atau 2 hari sesudah hari itu. Kalau itu pembicaraan kenapa nggak dihapus? Saya keluar dari grup tersebut. Tapi kan bisa di-delete itu semua, WA itu. Berarti saya harus membaca semuanya lagi. Saya nggak. Apa? Ya kalau saya tidak mau melakukan hal tersebut yang mulia. Begitu ya? Iya. Jadi hanya ada beberapa foto yang saudara hapus? Saya tidak ingat juga. Atau hanya
Hanya itu satu-satu yang saudara hapus? Saya tidak ingat yang mulia. Setelah dari sini, saudara langsung bayar, terus pesan kopi. Ini udah pesan ya? Iya, saya pesan. Bayar, duduk di meja. Iya, sesudah itu. Boleh ditunjukin Pak itu yang mungkin menit ke 16.23. Karena saya pikir ada beberapa hal yang perlu di cross check di sini. 16.23. Saya tidak tahu kameranya, tapi waktu siapa itu yang antar kopi? Agus Triyono itu siapa? Saya nggak paham nama-namanya. Ngantar ke meja dari barista, dari ini. Setelah kopi dipersiapkan di nampak, antarnya ke meja begitu. Ya dari kasir. Ya setelah ini barangkali ya. Saat ngantar ya, ngantar kopinya. Dulu kan kopi belum diseduh di sini. Ah ini nih, ini. Ini siapa namanya ngantar? Agus. Oke, dia jalan. Saya nggak paham sekarang gerakannya ini. Gerakan Agus mulai berangkat sampai tiba di meja yang penuh. Mulai berangkat dari kasir sampai tiba di meja. Ada ya? Nah, ini sampai tiba di meja. Itu kasir? Bukan, beda tempatnya. Nah sampai tiba ke meja mana?
yang penuh, maksud saya dari kaset sampai ke kamera yang aktif, Pak. Mainan yang aktif di video. ya, karena di kamera Christopher ada. Pasti yang punya, Pak. Oh, jadi yang di Christopher itu sudah digabung-gabung. Gabung-gabung. Biar pasti begitu ya. Terus saya minta dulu yang ini orang-orang bar yang mencicipi kopi di pantry terakhir. Ini ya. Ini enggak yang cicipi yang belum. Kan ada beberapa orang itu termasuk tumpuan yang nah, itu yang cicipi juga. Sepertinya cicipi daerah sini. Ini kan satu kamera utuh yang di pantry. Dan di berita acara memang tidak ada terungkap, tapi belakangan di persidangan Rangga yang mengatakan di rapping. Ada tidak? Ya, rekaman saat di rapping. Ya. Ya, katanya di rapping. Karena kamera ini utuh, gak mungkin hilang dia kalau memang ada. Tentu kamera yang di pantry, yang langsung ke pantry. Ya. Waktunya tentu setelah ini. Itu kan dibawa dari pantry. Di sini. Setelah itu dibawa balik ke pantry.
saya. Mana? Di Revin. Dibawa lagi ke pantry. Berarti yang ranking bukan Rangga. Nah, berarti perempuan ini kan. Baik, setelah di wrapping, kemudian ada perintah dari manajer untuk diamankan, dituangkan ke botol. Mana dia? Karena ini kamera statis. Ada tidak? Karena sepanjang persidangan ini saya lihat tidak pernah ada. Di mana dia dimasukkan ke botol? Karena waktu saya tanya setelah dimasukkan gelasnya diapain? Dia nggak ingat. Apakah dibersihkan atau diletakkan begitu atau kosong atau bagaimana? Pastinya bagaimana di sini? Ada nggak informasi di sini? Sama sekali tidak ada. Jadi tidak kelihatan ya. Oke, itu dulu dari sini. Sekarang saya tanya kepada saudara ya. Iya, yang mulia. Bagaimana perasaan saudara dengan kejadian ini semua? Menyedihkan untuk saya, yang mulia. Bagaimana? Saya merasa sangat emosional dan ini hal yang sangat menyedihkan untuk saya. Mirna teman saudara. Iya. Sekarang sudah pergi. Iya. Apa yang kita lihat di rekaman, apa yang didengar dari keterangan saksi-saksi, begitulah cara perginya. Iya. Sebagai seorang teman yang menurut saudara, sepanjang yang saudara ceritakan tadi di depan situ, saudara cukup dekat, bagaimana perasaan saudara? Kehilangan, yang mulia. Kehilangan. Hanya kehilangan begitu saja atau ada hal lain? Kehilangan, sedih, bingung, tapi sebenarnya saya mau merasa dan memikir seperti apa itu tidak bisa dijelaskan karena selain berduka, saya juga bingung, saya juga dituduh membunuh beliau. Apa yang tidak bisa saudara jelaskan tentang kepergiannya? Yang tidak bisa saya jelaskan itu meninggalnya Mirna itu menyedihkan untuk saya. Tetapi dengan kata yang lain, saya tidak bisa 100% berduka dengan cara yang seharusnya karena di sisi lain saya juga dituduh membunuh dia. Ya, bisa saudara bayangkan bagaimana suasana hati, mungkin kepedihan yang dialami keluarganya dengan kepergian Mirna dengan cara seperti itu? Saya sangat bisa merasakan hal tersebut. Bagaimana? Saya bisa merasakan hal tersebut. Kurang lebih kalau diperbandingkan dan perasaan saudara bagaimana? Perasaannya akan berbeda. Berbeda di bagian mana? Saya bisa merasakan mereka pasti akan sangat kehilangan seorang Mirna, anggota keluarga, seorang saudara, seorang anak, seorang istri, seorang teman-teman baik. Tapi saya juga merasakan hal yang sama ditambah kejadian yang menimpa saya. Saudara juga merasakan hal yang sama ditambah dengan apa yang menimpa saudara saat ini. Iya.
menurut saudara wajar tidak kepergian Mirna seperti itu? Menurut saya tidak tahu kenapa Mirna itu meninggal, Yang Mulia. Tetapi saya belum bisa, sampai sekarang saya masih belum bisa menerima. Karena Mirna itu, ya seorang Mirna yang saya tahu, seperti itulah Yang Mirna. saya tanya, wajar tidak kepergian Mirna seperti itu? Tidak wajar. Tidak wajar. Ada yang bisa saudara informasikan di ruangan ini saat ini? Di mana ketidakwajarannya dan kenapa itu bisa terjadi? Karena Mirna masih sangat muda, umurnya sama seperti saya. Lalu saya lihat Mirna masih sehat-sehat dan cipika-cipiki sama saya dan duduk di sebelah saya. Lalu tidak lama kemudian dia meninggal. Itu yang membuat tidak wajar. Itu yang membuat tidak wajar. Sangat cepat. Kenapa itu terjadi? Saya tidak tahu kenapa itu Tidak ada yang terjadi. bisa saudara informasikan apapun. Saya tidak bisa, Yang Mulia. Karena semua menginginkan siapapun, bukan hanya saudara, bukan hanya keluarganya. Orang lain juga menginginkan. Kenapa ini bisa terjadi? Saya mengerti itu dan saya juga mempertanyakan hal yang sama, Yang Dan Mulia. semua berharap ada informasi dari saudara, apapun itu, sekecil apapun itu, berkaitan atau tidak berkaitan dengan diri saudara. Semua sangat membutuhkan itu. Saudara orang yang ada di tempat itu saat itu, saudara yang punya hubungan pertemanan dengan Mirna, barangkali ada yang bisa saudara informasikan. Selain Mirna itu menggeletak setelah minum kopi, tidak lama setelah minum kopi, saya tidak bisa mengatakan yang lainnya, Yang Mulia. Saya tidak tahu hari itu Mirna makan apa, minum apa, atau kondisi kesehatannya seperti apa. Sampai saat ini tidak ada. Sampai saat ini saya Tapi tidak saya tahu. masih berharap sebelum sidang ini ditutup, saudara masih bisa memberi informasi apapun itu, berkaitan atau tidak berkaitan dengan diri saudara. Itu saya sampaikan karena semua orang sangat berharap apa sih sebenarnya yang terjadi di tempat itu pada detik itu, sebelum atau sesudahnya, yang bisa memberi sesuatu untuk mengetahui kebenaran dari seluruh peristiwa ini. Apapun itu, saya mengetuk hati kecil saudara. Bagaimanapun saudara punya perasaan, seorang wanita punya saudara, punya bapak yang sangat sayang kepada saudara, siap mengantarkan, siap menjemput. Karena tadi juga saudara jelaskan saudara dijemput dari Abdi Waluyo. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sebelum persidangan ini berakhir, semua masih mengharap informasi secuil apapun dari saudara. Bisa dicamkan itu? Saya akan mencoba, Yang Mulia, tapi saya tidak berjanji kalau akan ada. Kami berharap, Iya. ya, dan saya pribadi berharap. Iya. Baik. Perhatikan ya, Iya, Yang Mulia. secara baik pertanyaan kami itu dari rekan hakim tadi, mestinya ada satu perasaan sentuhan hati ya. Kurang lebih saya juga akan memperdalam ke sana. Yang pasti dari rangkaian menjawab tadi, kami lihat saudara menjawab berbagai pertanyaan dari jaksa maupun penasihat hukum cukup lancar. Jawaban saudara lugas, cepat, cerdas, ya. Hanya saja memang jawaban-jawaban saudara ini masih perlu diolah, ya, dianalisis kebenarannya. Apakah saudara betul-betul sekarang menyadari peristiwa meninggalnya si korban ini selamanya sudah tidak mungkin lagi kembali ya, apalagi teman sendiri. Seperti tadi, hanya saudara yang tahu dan Tuhan.
kami hanya bisa menilai dan mempertimbangkannya sesuai fakta. Iya. Sekarang coba perhatikan kami 3 orang di sini. Iya. Sangat mengharapkan satu kejujuran yang tulus ya dari jawaban saudara. Iya, Yang Mulia. Biasanya memang di dalam pikiran atau otak kita ini muncul pikiran-pikiran yang tidak baik karena terkontaminasi dari berbagai sumber. Tapi pada prinsipnya hati ini jujur, itu bersih ya hati ini. Tapi kalau itu dicemari oleh pikiran, itu memang terkadang menjadi terbawa arus ya, seolah-olah apa yang kita sampaikan itu menurut kita benar, tapi menurut umum tidak benar, begitu. Ya, sekarang di hadapan Tuhan juga saudara, dan di hadapan persidangan ini terdakwa tentu memberikan keterangan ya, saksi. Saya mau memberikan sedikit dulu prolog ya sebelum masuk kepada pertanyaan. Di dalam hukum acara pidana, terdakwa itu memang tidak disumpah. Yang disumpah adalah saksi. Kenapa? Agar terdakwa itu bebas bicara, bebas memberikan penjelasan atau keterangan. Mau bohong boleh, mau jujur juga boleh. Tetapi kalau untuk saksi, kalau dinilai itu bohong, itu sumpah palsu. Ya, diancam pidana 7 tahun. 242 KUHP. Tapi kalau untuk terdakwa, kalau dia bohong, itu menjadi pertimbangan hal yang memberatkan. Ya, bagi hukumannya jika terbukti. Tetapi kalau dia jujur, ya, itu juga menjadi pertimbangan buat si terdakwa ya untuk meringankan hukumannya apabila itu terbukti. Ya, jadi makanya ada hak ingkar daripada si terdakwa. Itu loh. Nah, sekarang kami ingin sepakat dengan saudara dulu. Apakah dalam hal ini sebelum saya bertanya, saudara mau jujur benaran atau mau bohong? Saya mau jujur, Yang Mulia. Jujur. Jujur. Jujur dalam arti sesuai kata dengan perbuatan. Iya. Ya, Siap, kan begitu. Yang Mulia. Iya. Nah, menurut pasal 189 KUHP pun mengatakan keterangan terdakwa itu di persidangan ada 3 hal yang kita nilai. 1, apakah dia yang melakukan perbuatan itu? 2, bagaimana dia mengetahuinya? Dan bagaimana dia mengalaminya sendiri? Nah, sekarang hanya saudara yang tahu pada tanggal 6 Januari itu ya. Iya. Apa yang terjadi di lokasi itu? Karena ya hanya hitungan detik ketika kopi tersaji ya di meja 54 sesuai pesanan saudara. Tiba-tiba ya seperti tadi yang sudah dipertanyakan semua, saudara juga melihat sendiri ya. Mirna kibas-kibas mulut, lalu saudara juga mencium ada bau tidak enak di kopi itu, termasuk hani yang mengakibatkan kolaps hingga meninggal dunia. Lalu seperti yang dikatakan rekan tadi hakim,
Kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu yang mulia. Saya beneran tidak tahu Agak siapa. keras suaranya. Saya tidak tahu yang mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan terhadap saudara untuk menjawab yang sesungguhnya. Tetapi itulah permintaan kami tadi, ingin jawaban saudara jujur itu ya jangan fiktif, tapi betul-betul apa yang terjadi, yang dilakukan. Seperti itulah yang saudara katakan kepada kami. Jadi tidak tahu. Yang saya tahu dengan jelas, saya tidak menaruh apa-apa di kopi Mirna. Kalau yang lainnya itu saya tidak tahu yang mulia. Baik. Sekarang saya mau memperdalam kalau begitu pertanyaan demi pertanyaan ya. Iya. Sejak kapan saudara mulai mengenal alkohol dan meminumnya? Waktu umur sekitar 18 atau 19. Eh? 18 atau 19 tahun. 18 tahunan. Iya. Umur 18 atau 19 tahun yang mulia. Cukup lama ya. Itu sejak di Indonesia Oh tidak, di Indonesia atau tidak sejak di pernah. Australia? Sejak itu di Australia. Kalau begitu, apakah ketika saudara datang ke Cafe Olivier Iya. pada tanggal 6 Januari itu, saudara sesungguhnya sudah mengkonsumsi minum alkohol? Pada hari itu saya memesan koktail. Ada koktail, saya minum koktail tersebut. Hanya itu. Iya. Terus saudara kan membawa obat-obatan juga di tas ya? Bukan yang mulia, maaf saya harus ralat. Itu obat-obatan ditemukan di rumah saya pada saat digeledah. Itu tidak pernah ada di tas saya. Oh begitu. Itu di dalam tas itu yang dibukai itu ada obat-obat? Tidak ada obat. Tidak ada obat-obatan. Ada banyak. Itu ditemukan di rumah waktu Iya, digeledah. di rumah maksudnya. Tapi bukan di dalam tas. Iya. Itu obat siapa? Itu saudara? obat saya, iya. Obat-obat siapa saja sih itu? Kalau yang dimasukkan di dalam daftarnya itu, Iya. yang tadi saya jelaskan yang nomor 1 itu obat pembersih muka, make up, namanya Bioderma. Terus yang 1 itu saya dipreskripsikan sama dokter di Australia untuk mencoba, kalau mereka pikir kalau saya trauma akibat kecelakaan yang saya alami di sana. Jadi ini saya dibilangnya untuk menstabilkan mood aja, tapi saya coba minum, itu saya tidak merasa apa-apa juga itu. Lalu yang lainnya lagi yang namanya saya benar-benar tidak ingat, itu saya waktu berobat fisioterapi, ini saya suka sakit kebanyakan duduk yang mulia. Itu dari dokter di Jakarta, di Kelapa Gading. Terus itu ketika saudara dicari oleh polisi Australia karena kekhawatiran mantan pacar saudara, Iya. saudara bunuh diri, kan akhirnya ditemukan ke rumah saudara itu macam-macam berantakan. Kamar, ada pisau, ada whisky, ada obat-obatan. Iya. Yang mau kami tanya, benarkah seperti itu? Tidak sepenuhnya benar yang mulia, tapi obat yang disebutkan oleh polisi kemarin itu obat yang saya dapat setelah kecelakaan, karena saya kan terluka. Lalu obat yang dibilang kemarin untuk rasa sakit, nah itu saya minum karena itu. Terus yang Ferograde itu vitamin C sama kayaknya ada ironnya juga, tapi itu vitamin bukan obat. Terus tapi memang benar ya kalau saudara mengalami sesuatu depresi atau bagaimana itu bisa melukai diri sendiri, begitu? Saya
Kebanyakan saya ngomongnya aja sih, tapi ya kalau saya lagi marah aja begitu yang mulia sama pacar saya kalau lagi berantem. Ngomongnya saja. Mm-mm. Itu andai kata kami lihat yang pernah saudara apakah di sayat itu tangannya ada di situ. Tidak ada yang mulia, tidak ada, Pernah menyayatnya. tidak pernah menyayat. Begitu. Ini cerita jujur loh ini sekarang ya. Iya. Katanya tadi mau berkata jujur. Iya, Ya. Kami menilai setiap pernyataan saudara ya. iya. Terus pernah saudara mengancam Kristi? Kalau itu tidak benar yang mulia, Hah? tidak benar. Kan ada masalah putus sebelumnya. Ya tapi masalah itu bukan berarti saya mengancam dia untuk apa gitu, tidak seperti itu. Nah, itu. Ya, yang mana yang benar itu ya? Lalu kalau saudara itu sudah minum alkohol, walaupun saudara yang merasakan, kami tidak tahu, tetapi kami perlu tahu kalau sudah minum minuman begitu, apa sih yang akhirnya saudara rasakan? Kalau minum ya kalau satu yang kalau misalnya Bapak mau yang mulia mau mengkaitkan dengan hari tersebut yang waktu saya minum koktail di Olivier itukah yang mau dikaitkan? Saya minum itu ya saya tidak terlalu berasa apa-apa yang mulia. Karena isinya sedikit sih itu yang waktu di gelas tersebut. Apakah akibat minum-minum itu termasuk koktail yang kemarin membuat saudara tidak sadar diri atau sadar-sadarlah? Oh tidak Ya. yang mulia. Mungkin butuh beberapa lebih banyak lagi untuk membuat saya mabuk. Iya. Iya. Karena saudara katakan tadi pada saat pertanyaan jaksa, pada banyak lupa letaknya kopi di bagian pinggirkah atau di tengah, saya tidak tahu begitu. Jadi berubah. Iya. Sebelumnya sudah tahu. Sudah tahunya juga itu pada saat waktu tersebut saya juga merasa ya diarah-arahkan atau bagaimana gitu. Yang mulia saya juga perasaannya juga masih mentalnya masih belum terlalu jelas. Saya ini di sini kenapa ini saya dituduh begini. Tapi kalau masalah tingkat kemabukan itu tidak yang mulia. Saya tidak Sadar mabuk. tidak saudara pada saat tanggal 6 Januari itu? Sadar tidak peristiwa yang terjadi di situ secara komprehensif, mulai dari kedatangan kopi, penyajian maksudnya sampai kedatangan tuh Sadar, hingga terjadi ya korban. Sadar semua peristiwa itu? sadar cuma saya tidak terlalu fokus. Jadi Tidak? kayak tidak terlalu fokus. Saya tidak terlalu memperhatikan dengan sangat jeli. Kalau misalnya saya disuruh memperhatikan sekarang posisi-posisi apa, saya mungkin bisa ingat gitu. Tapi misalnya kalau saya ditanya kemarin, saya duduk di mana di waktu saya ada di ruangan register, misalnya di kantor di Pondok Bambu, saya lupa saya duduk di mana. Karena itu hal yang saya pada saat itu saya tidak fokus. Saya cuman oh ya terjadi melakukan gitu. Seperti itu yang mulia. Seperti inilah salah satu contoh ya. Itu ketika dia minum Mirna, kocok langsung begitu, biasa. Itu saya tidak melihat prosesnya. Nah, bagaimana saudara tidak melihat kalian cuma 3 orang, kan itu? Iya, Dan saudara yang menunggu sebagai tuan rumah lah katakan di situ. Namanya mereka baru datang, mungkin wah ini kopi siapa? Oh kopi lu kan itu pesanan lu kan kurang lebih begitu. iya. Nah mau tidak mau ada dong satu perhatian ke situ. Saudara bilang kok tidak melihat sama sekali. Saya tidak memperhatikan aja, tidak fokus ke sana yang mulia. Kalau begitu Kalau mungkin, pikiranmu lagi ngapain? kenapa? Pikiran saudara lagi ngapain kalau begitu? Mungkin saya lagi berbincang dengan Hani atau lagi memperhatikan yang lain begitu. Nah di sini suatu menimbulkan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Ya namanya. Yang menarik lagi di situ, saudara kan juga suka kopi kan? Iya. Kenapa cuman Mirna aja yang disuguhkan kopi, saudara juga nggak buat kopi gitu loh? Soalnya saya minum kopi itu kalau nggak pagi sama siang yang mulia. Kalau malam saya minum saya tidak bisa tidur.
Baik, itu jawaban saudara. Lalu kenapa seorang tamu apa 2 orang tuh nggak ada makanan tambahan, camilan misalnya? Iya. Itu kok hanya 1 aja, apalagi teman yang sudah lama nggak basuh, nggak ketemu. Iya, yang mulia saya tidak kepikiran cemilan pada hari itu. Mungkin kalau mereka sudah Tak datang kita bisa terpikirkan- pesan. Kenapa? Tidak terpikirkan ada. Tidak terpikir memesan cemilan. Sangat terpikirkan. Lalu saudara menyadari enggak ketika itu Hani akan ikut? Ikut Tidak. maksudnya datang bersama Mirna? Iya, datang bersama Tidak Mirna. tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena apa? Nggak Karena tahu juga. saya tidak dapat kabar dari WA. Saya Nah, cuma dapat kabar dari Mirna. karena menurut keterangan saksi Arif, suami Mirna, takut kalau sendirian, katanya si Mirna harus ditemani. Makanya yang kita dengar di dalam persidangan ini, Mirna mengajak ya si Hani. Nah, tentu ketika Hani ada bersama Mirna, oh ada teman 2 rupanya, apalagi saudara kan langsung pelukan dengan dia duluan malah, ya. Itu mestinya tolong petugas ambil lagi minuman atau camilan apa, bagaimana? Kok tidak ada ke situ pikiran? Yang pertama yang mulia mengenai komentarnya Arif, saya rasa Mirna itu orangnya yang cukup tegas dan pandai. Kalau dia tidak suka sama orang dan takut ketemu orang, dia tidak akan ketemu sama sekali. Jadi saya tidak mengerti kenapa Arif berkata demikian. Lalu yang kedua mengenai tidak mengganti kopi, saya tidak kepikiran ke sana. Saya lagi main handphone, saya fokus nunggu. Saya tidak memperhatikan kopi tersebut modelnya seperti apa sekarang. Maksudnya saat itu. Ya, saudara mengatakan tidak terpikir ke sana, justru itulah yang menjadi pertanyaan. Iya. Ya, yang seharusnya harus terpikirkan kalau memang maksud tujuan di sini baik, ya. Apalagi ini agak hampir 1 jam ya baru datang Mirna. Udah kelamaan nih kopi ini. Ya toh? Saudara kok rasanya ada cemas-cemas tidak datang kan? Bukan yang mulia, saya orangnya cuek, jadi kopi itu saya tidak perhatikan begitu saja. Terus yang cemas-cemas yang menurut yang mulia bilang saya harap-harap cemas itu, yang waktu sekitar jam 5, kan saya tadi mengatakan saya mendapat kabar kalau Mirna sudah di sini, tapi di sininya itu kan saya nggak tahu di mana. Ya. Lalu jadi saya cuma menanti mereka aja datang di antara pintu yang ini atau yang sana, seperti itu. Jadi saya mulai menengok begitu yang mulia. Iya, tapi sekiranya pun dia tidak datang, kan paling banter saudara rugi cuma 1 gelas. Ya toh? Kalaupun dia lebih cepat datang menunggu karena saudara masih membeli katakan paper bag ya. Kan saudara juga di sana menelpon kan? Iya. Nah, misalnya dia lebih awal datang, tidak apa-apa dia menunggu kan? Jadi ini sepertinya ada hal-hal yang dipertanyakan. Kalau dia sepertinya terlambat atau tidak datang, seperti ada yang dirugikan, seperti kopi itu sia-sia begitu. Bagaimana itu? Kalau menurut saya tidak berpikir demikian. Jadi pikiran saya itu, Mirna bilang datang jam 4-an, lalu jam 4 lewat saya pesan kopi, lalu kopi dihidangkan, dan saya menunggu di sana. Lalu saya sibuk sendiri di sana. Lalu kalau Mirna datangnya jam 4, mau jam 4, 5 kurang 15 atau jam 5 lewat, itu dia juga tidak mengabari saya. Dia ngabarin saya jam 5 kalau dia bilang dia sudah ada di sini. Seperti itu aja yang mulia. Saya tidak menyangka juga dia akan setelah itu, saya tidak menyangka juga dia akan datang sama Hani. Mengenai saya nggak ganti kopi itu saya benar-benar tidak terpikir. Pesan cemilan juga tidak terpikir. Baik, coba ditayangkan dulu kamera 9 itu lagi. Kamera 9. Ini juga pengakuan saudara di sana. Ada garuk-garuk tangan. Iya, yang mulia. Yang ini loh. Kaki, paha tadi sudah. Kalau itu hanya sekali saya lihat atau bagaimana itu, coba diulang lagi tuh. Yang sekarang yang utama yang itu loh, yang lagi megang tas, yang tangannya udah diletakkan masih menggaruk-garuk. Kami ingin tahu
kejujuran saudara itu garuk-garuk apa itu? Kenapa Sejujur-jujurnya. beberapa kali itu digaruk-garuk coba? Yang mulia, saya memang tangan saya kebiasaan suka begini. Emang itu kebiasaan saya dari kecil. Itu saya sebenarnya bukan menggaruk, lebih kalau kata-katanya lebih arah mengusap. Lihatlah dulu itu. Iya, saya lihat itu. Oh, udah lihat ya? Soalnya saya setiap hari lihat juga tangan saya begitu, Yang Mulia. Nah itu. Itu hal yang saya lakukan secara refleks. Ya, saya hanya ingin kejujuran saudara di situ. Tidak lazim walaupun ada gatal selalu digaruk-garuk lagi. Kalau hanya sekali mungkin masuk di akal. Iya. Tapi setelah saya memegang tas, saya tidak begitu lagi. Itu saya tidak berasa gatal. Setelah saya memegang tas, kalau ada barang yang saya pegang Jadi begini, bukan tangan saya nggak karena begitu. memegang serbuk sianida misalnya itu bukan? Tidak, Yang Mulia. Enggak. Tidak. Ya itu harus kami tanyakan. Kalau saudara jawab tidak, ya kami akan melihat nanti ya, baru pertimbangkan. Baik. Yang itu udah, yang paha tadi berapa kali sih garuk-garuknya lagi? Coba. Yang paha. Ya, itu aja Yang Mulia. Satu. Saya bukan garuk, saya naikin celana begini. Nah, kemudian ini sesuai pertanyaan penasihat hukum tadi, bagus juga itu dipertanyakan. Itu berapa kali garuk-garuknya? Sekali atau yang diulang itu? Ya, apa lagi? Ada lagi? Enggak. Hanya sekali ya? Nah, kemudian coba cari dulu celana Jessica ini di CCTV yang mengenai membelakangi dia. Ada tidak yang sobek di sana? Sesuai pertanyaan penasihat hukum tadi. Ada tidak yang sobek? Kan yang diduga yang hilang itu ya, tapi celananya itu yang dibuang itu kan, yang dipakai itu kan? Ya, ya. Waktu di sini ada enggak tanda-tanda sobek? Nah, sekarang pertanyaan kami. Iya. Saudara bilang tadi kan tidak tahu kapan sobeknya. Saya juga tidak tahu begitu. Tapi perlu dicatat pertimbangan pemikiran kami tadi, loh, seseorang gadis perempuan seperti Jessica kalau mau bepergian, pastilah akan mengecek and recheck pakaian, ada tidak sobek. Iya. Kalau dilihat orang kan malu dong. Iya, Yang Mulia. Nah, oleh karena itu apakah ini benaran sobek alami? Kan itu. Berarti sudah lama itu pakaian. Atau sengaja disobek seperti yang dikatakan oleh pembantu itu, disilet 15 cm panjangnya, jujur Yang Mulia, kata-kata silet itu saya tidak mengerti bagaimana ceritanya. Waktu saya pergi ke restoran itu, ya celana saya masih nggak sobek. Kalau sobek ya saya nggak akan pakai pada hari itu. Dan itu sobek secara alami. Nah itu, kalau begitu jawabanmu, ini logika, ini berpikir kita ya. Iya. Lalu kalau memang tidak ada hubungannya dengan kasus ini, mengapa harus dibuang? Kan bisa dikasih kepada ya orang-orang sekitar, tetangga yang sangat membutuhkan. Saya biasa di Australia, saya biasa menyumbangkan baju Yang Mulia, tapi yang masih layak pakai. Tapi yang tidak ada yang bukan robek. Dibuang. Bukan, tidak ada yang robek saya sumbangkan. Bukan baju robek yang saya sumbangkan. Buang kalau sobek. Kalau sobek buang. Kalau masih layak pakai, saya udah bosen baju itu, saya sumbang. Ya, tapi itu kan di Australia. Ini secara kebetulan ada kaitan kasus ini, jadi menimbulkan sesuatu pertanyaan begitu loh. Iya, saya mengerti itu. Ya. Iya. Anehnya di tong sampah, kalau kita baca BAP, tidak ada lagi. Berarti itu sangat penting sepertinya. Ada yang melenyapkan. Bagaimana? Saya hanya
Waktu pembantu saya tanya, non celananya robek yang kemarin kamu pakai, saya bilang oh ya udah buang aja gitu. Saya cuman ya udah buang aja, saya nggak kepikir kalau akan ada kasus, kalau akan celana saya dicari, saya nggak kepikir seperti itu yang mulia. Terus dikatakan oleh pembantu saudara karena dia kan basah kuyup dimasukkan ke plastik. Ketika dia membuang, itu katanya bau seperti ikan teri. Saya tidak tahu. Hah? Saya tidak Ya, tahu itulah kenapa dia menurut bilang dia. begitu, iya. Adakah sebelumnya di sana saudara memasukkan sesuatu sampai bisa baunya begitu? Dimasukkan di mananya yang Ya mulia? di kantongnya itu atau di mana? Enggak. Kenapa begitu bau pakaian seorang gadis kan? Saya kira kalau hanya 1 hari 2 hari nggak sampai begitu baunya. Celana saya tidak bau yang mulia dan itu kantongnya celana saya kalau yang mulia bisa lihat ketat sekali. Saya tidak bisa naruh apa-apa di kantong celana Yang saya. menurut itu pembantunya. Ya saya tidak tahu Sekali kenapa dia memang berkata seperti itu. Si pembantu itu tidak dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, hanya itu aja ya. Baik, kita lewatkan itu. Lalu ini sekedar mengulas ke belakang. Kepribadian saudara sesungguhnya di pengadilan ini harus juga saudara sampaikan ya. Karena ini menjadi petunjuk buat kami bagaimana sih saudara. Kalau begitu mengapa saudara membenci mantan pacar saudara Patrick sementara dia selalu mengkhawatirkan dirimu ya. Berarti dia cinta sayang sama saudara. Yang Ya mulia. karena dirimu itu kadang-kadang katanya mau ingin melukai diri sendiri atau mau bunuh diri. Yang Gimana mulia, itu? yang mulia, saya tidak membenci dia, itu satu. Saya tidak benci siapapun. Kalau kejadian yang dulu-dulu itu, ya bagaimana ya? Ya, saya merasa dia itu memanfaatkan saya itu aja. Jadi kadang-kadang saya kesel sama dia. Maksudnya bagaimana? Kenapa? Memanfaatkan yang dulu-dulu itu. Yang dulu-dulu yang mana yang mulia? Ya saudara bilang barusan tadi. Kalau yang dulu-dulu itu dia memanfaatkan saya bagaimana? Oh maksudnya Patrick itu. Ya dia memanfaatkan saya kalau misalnya oh gue lapar nih untuk beli makanan ya udah saya beli. Oh dia lagi kesusahan ya saya pinjamkan uang. Seperti itu yang mulia. Tapi apakah benar saudara merusak kaca mobilnya atau mobilnya bagaimana? Tidak, saya tidak pernah merusak mobil siapapun, apalagi mobilnya dia. Saya tidak punya alasan untuk berbuat hal Patrick tersebut. ini kah yang saudara sampaikan kepada Mirna? Tidak, saya tidak pernah Kalau ngomong. saudara itu diberikan petunjuk atau nasihat, udahlah putuskan aja kalau kasar suami pacarmu itu. Bukan, waktu Mirna datang ke Australia tanggal Oktober 2014, Oktober 2014, itu saya baru mulai dekat sama cowok yang namanya Patrick ini. Dan saya cuma cerita sekilas, namanya aja saya tidak sebut karena saya baru kenal kayak ibarat baru ketemu 2-3 kali lah gitu yang mulia. Iya, tapi jawabanmu begitu ya. Ya itu yang benar begitu yang mulia. Nah, ini saudara kan pernah putus atau renggang pertemanan dengan Mirna. Itu kenapa bisa putus hubungan itu? Hubungan putus, bukan putus dan renggang. Jadi kalau dia lagi di Indonesia, saya lagi di Australia, kita tidak berkomunikasi. Tapi kalau misalnya saya main ke sini atau dia main ke sana, dia biasanya menghubungi saya atau saya menghubungi dia. Untuk ketemu ya 1 malam sajalah seperti itu. Iya. Tapi tidak ada hubungan retak atau apa, enggak. Cuman ya saya sibuk di sana, dia sibuk di sini, kita punya Ya, kehidupan tapi yang kan berbeda. lama akhirnya tidak komunikasi. Iya. Setelah itu berkomunikasi lagi, saudara membentuk atau kalian membentuk grup WA kan itu. Iya. Tapi tiba-tiba kok saudara keluar lagi dari WA tersebut, grup itu. Kenapa itu? Kalau tidak ada kejadian ini, saya mungkin tidak akan keluar yang mulia. Loh. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Sekalipun ada kejadian ini, kenapa harus keluar dari grup itu Ya, dan itu. menghapus segala sesuatu yang ada di sana isinya? Karena kejadian tersebut sangat membuat saya trauma. Itu aja yang bisa saya bilang. Itu pendapat yang mulia kalau mau percaya atau tidak. Nah itu, kalau memang saudara tidak merasa bersalah, nggak perlu dipikirin, ya.
Tidak perlu Saya bukan stres. merasa bersalah. Bagaimana Yang Mulia? Saya Jangan sudah dihapus. Biar benar-benar terlihat apa isinya di sana. Gitu loh. pertama saya tidak tahu ini akan menjadi kasus. Udah itu aja Yang Mulia. Kalau saya akan disalahkan begini gara-gara saya keluar dari grup WA, saya tidak nyangka. Ya, ini sebenarnya karena tugas kami sebagai hakim untuk menggali segala sesuatu yang ada di dalam persidangan ini ya. Jadi karena belum lengkap kita lihat, kami harus menggali lebih jauh ya. Iya. Terus ini sudah. Nah, kembali lagi masuk kepada pokok masalah. Tadi terlalu cepat mungkin kita mengatakan kalau tidak saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu lalu siapa? Sekarang kita tarik sedikit ke belakang, yang menggeser ya gelas pertama, gelas kopi maksudnya, kan ditaruh nih di depanmu. Pertama datang Agustri, lalu setelah itu berubah tempat gelas itu, kopi itu ke tengah-tengah di mana tadinya nanti duduk Mirna. Itu sesungguhnya yang menggeser itu siapa? Saya tidak merasa menggeser gelas. Tidak merasa. Tidak. Saya tidak menggeser gelas. Saya hanya minum minuman saya. Yang gelas yang kopi Tapi saya kan tidak sentuh. mungkin ini melompat ke tengah sini yang sebelumnya di sini. Siapa menurut saudara menggesernya? Kalau memang tidak merasa saudara. Saya tidak merasa saya Nah, yang ini menggeser. dia. Apakah itu mungkin disajikan sudah di tempat di mana Mirna itu akan ambil Yang Mulia? Apakah mungkin kopinya disajikan di tempat di mana Mirna yang akhirnya ambil? Wah, jangan saya dipertanyakan. Oh, maksud saya berpikirnya begitu, soalnya saya tidak merasa membedakan. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara juga lihat tadi di dalam penyajian kopi itu oleh Agustri, itu sedotan masih terletak di tatakan. Tiba-tiba melihat dari kejadian itu sedotan sudah ada di gelas. Saudara tahu enggak siapa yang masukkan itu ke dalam? Kalau itu saya sangat yakin saya tidak memasukkan masukkan sedotan ke gelas. Apakah saudara tahu enggak saudara siapa yang masukkan? Saya tidak melihat, tapi kalau misalnya ditanya begitu ya kemungkinan Mirna. Coba bisa tidak dilihat karena disebut kemungkinan Mirna. Apakah sebelumnya di gelas itu sudah ada sebelum dia datang? Ada dia dekat? Hah? Oh, tidak bisa dekat? Atau dari kamera lain? Tidak bisa. Baik, kalau itu berarti nggak bisa kelihatan ya. Itu hanya saudara lah yang tahu dan Tuhan ya. Apakah saudara yang masukkan atau orang lain atau si Mirna, kan itu? Benar Yang Mulia. Lalu pertanyaan kami, mana lebih dahulu kopi sudah berada di atas meja yang tengah-tengah ini dengan paper bag? Saya tidak ingat Yang Mulia. Tidak ingat? Tidak ingat. Pastinya saya tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Soalnya Apakah yang saya karena ingat ada pengaruh alkohol? enggak, bukan. Karena saya lagi tidak fokus aja. Pada saat itu juga mungkin saya belum minum banyak yang dari koktailnya tersebut Yang Mulia. Soalnya yang saya ingat waktu saya menuju ke bar untuk memesan paper bag itu ada di meja karena
sengaja di situ untuk menandakan kalau meja itu ada yang punya. Lalu, nah waktu kapannya dan bagaimana prosesnya itu saya pokoknya mindahin paper bag itu ke belakang bangku untuk memberikan keleluasaan aja untuk kalau waktu teman-teman saya datang, begitu yang mulia. Tapi tepatnya kapan, waktu sebelum kopi kah, sebelum koktail kah, itu saya nggak fokus ke sana. Begitu. Iya. Ini saudara sebagai penanggung jawab kopi ya, yang memesan, yang bertanggung jawabkan yang memesan. Ketika saudara tahu rekanmu sendiri mengalami ya kolapsi lah ya akibat minum kopi, mengapa saudara tidak mengkomplain itu Cafe Olivier? Saudara bertanggung jawab nih, kopi ini apa isinya ini? Dan itu bila perlu dituntut ke polisi. Mengapa saudara tidak menyatakan itu kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu? Sebenarnya kata mempertanggungjawabkan kopi tersebut itu sepertinya kewajiban saya rasanya besar sekali yang mulia. Saya pesan kopi tersebut atas permintaan Mirna disajikan di depan saya lalu diminum oleh Mirna. Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan kopi tersebut. Lalu kalau kenapa saya tidak komplain, seingat saya ya saya sempat ada kata-kata itu kopinya dicampur apa, tapi hanya sebatas itu saja. Saya juga tidak terpikir kalau apa iya seseorang bisa meninggal gara-gara kopi gitu. Iya, memang begitu, dan mereka pun jadi penasaran semua dicicipi mereka kan. Iya, saya juga yang penasaran. Juga hasilnya memang katanya pahit dan langsung diludahin, dibuang kan. Kita lihat tadi di situ semua itu persoalannya. Makanya ini ada keanehan. Saudara sementara tahu tidak penyakit Siano, si Mirna? Saya tidak tahu soal penyakit. Selama ini kan berteman tidak ada, biasa-biasa seperti yang saudara bilang tadi, kan sehat datangnya tuh. Iya, sehat-sehat saja. Sehat. Nah, ketika saudara berpelukan, ada yang merasa renggang pemelukannya. Saudara rasakan itu? Tidak. Biasa saja yang mulia. Tapi saudara tahu siapa yang lebih dahulu saudara peluk? Saya tidak ingat. Saya tidak ingat, iya. Kalau ada CCTV ditunjukin, oh ya mungkin itu dulu. Nah, di sini dia. Padahal saudara cukup cerdas loh memberikan berbagai jawaban. Karena saya lagi fokus yang mulia. Pada saat itu saya tidak fokus. Lah, kenapa saudara nggak fokus saat Karena itu? saya tidak ada yang dipikirkan dong kalau begitu. Iya, maksudnya ada masalah. Saya bukan lagi, oh ya saya harus mengingat segala sesuatu yang di sini nih, soalnya bakalan jadi penting. Saya tidak mungkin begitu. Saya jadi sedikit mempertanyakan itu, tidak fokus. Saudara tidak tahu, padahal saudara juga dekat dengan Hani. Masa tidak tahu siapa yang lebih dahulu saudara peluk atau bertemu, yang langsung melambai tangan? Iya. Tidak tahu, ingat-ingat tuh sekarang lagi. Saya tidak ingat yang mana dulu, enggak. Nggak tahu juga yang mana Pokoknya duluan. saya berdiri, terus yang datang saya duluan, ya saya peluk, satunya lagi saya peluk, ya udah kita tahu duduk Jadi gitu. tidak tahu juga saudara siapa yang lebih erat, saudara peluk atau sebaliknya yang memelukmu, atau saudara nggak tahu tuh. Saya tidak perhatikan kalau itu. Nah, pikiranmu lagi melayang kemana? Itu yang tidak fokus tadi. Karena ada sesuatu kan Ya, yang sedang dilakukan di tempat itu, jangan-jangan atau bagaimana? Coba. enggak. Maksudnya kalau dihubungkan dengan kasus ini ya tidak ada. Mungkin kalau pikiran saya sedang mikirin apa ya mungkin saya nggak tahu, saya lupa saya lagi mikirin apa pada saat itu. Tapi yang jelas saya tidak memikirkan, saya tidak peduli kondisi kopi itu seperti apa, saya tidak ngeh, tidak kepikir ke sana gitu yang mulia. Itulah yang menjadi juga pertanyaan ya. Ya, saya kira sementara cukup ya. Iya, terima kasih yang mulia. Kemudian tadi penasihat hukum kan mengajukan surat keterangan dari pengacara Jessica yang di Australia yang mengatakan bahwa Jessica tidak ada catatan kriminal di sana ya. Apakah itu kepolisiannya sama yang mengeluarkan keterangan tersebut dengan kepolisian di mana
saksi polisi dari Australia, Yesus itu, John Yesus itu bekerja? Yang mulia, Bagaimana? ya bisa saya jelaskan. Hah? Bisa saya jelaskan. Laporan-laporan yang yang disebutkan oleh saksi John pada saat dia bersaksi kemarin, itu adalah laporan-laporan yang dapat dari mungkin dari stasiun polisi tertentu yang dilaporkan oleh ya Patrick atau yang kecelakaan saya seperti itu. Tetapi yang kita punya ini itu langsung datang dari kepolisian yang melihat data pengadilan. Apakah itu, jadi itu yang lebih sah. Kalau laporan tersebut kan, saya berharap majelis bisa menilai kalau seperti saya kehilangan dompet, seperti saya ada pencobaan bunuh diri atau seperti itu, atau Kristi melaporkan cemas saya tidak pergi ke kantor. Seperti itu hanya catatan yang mulia. Itu tidak diresmikan di pengadilan, oke, Jessica bersalah, Jessica akan dihukum secara demikian. Makanya saya tanyakan apakah kepolisiannya itu sama? Kepolisiannya antara John itu kerja sama yang mengeluarkan keterangan itu. Sama gitu. yang mulia. Sama. Kemudian John pada saat memberikan kesaksian kan juga menyebutkan bahwa pada tanggal 4 Februari ya. 4 Februari dan tanggal 26 Februari saudara kan dipanggil untuk menghadiri sidang. Betul. Ya, bagaimana itu? Sisi lain saudara dipanggil menghadiri sidang, tapi sisi lain ada catatan yang tidak menyangkut saudara punya kriminal di sana. Iya, baik, akan saya jelaskan. Ada pertentangan keterangan atau informasi, itu makanya majelis mengklarifikasi kepada saudara. Iya, baik yang mulia. Jadi yang dua itu, yang satu itu untuk yang pengajuan Patrick supaya tidak kontak dia. Tapi itu bukan pengadilan saya bersalah. Saya hanya untuk datang, ini mengutip pengacara saya, hanya untuk datang menghadap dan dibilangin, Jessica kamu tidak boleh begini, seperti itu yang mulia. Tapi pengadilan ini saya tidak harus datang lagi karena Patrick sudah mencabut yang dia mau tersebut. Jadi kalau saya sekarang kontak dia itu boleh. Itu yang nomor satu. Jadi yang kedua itu adalah sidang yang saya menabrak, saya kecelakaan mobil. Nah kalau yang itu memang belum selesai yang mulia kasusnya. Jadi saya emang harus datang, tapi pengacara saya yang tanda tangan di surat yang tadi diberikan kepada yang mulia, dia sudah memberitahukan kepada pengadilan kalau Jessica harus ada di Indonesia sekarang untuk menghadiri perkara ini. Jadi persidangannya akan ditunda sampai saya kembali ke sana, seperti itu yang mulia. Kemudian kan saudara tanggal 5 baru datang di Indonesia ya? 5 Desember, iya. Iya, 5 Desember atau 5 Januari? Desember. Oh, 5 Desember. Iya. Jadi sudah berapa hari sampai tanggal 6 itu? Sekitar 1 bulan ya? 1 bulan 1 hari. 1 bulan Ya, pas. selama 1 bulan itu apakah saudara pernah sebelum tanggal 6 Januari, apakah saudara pernah datang ke Grand Indonesia untuk melihat restoran Oliver itu? Tidak pernah ke Grand Indonesia. Pernah ya? Tidak pernah ya. Kemudian kenapa tadi disebutkan kok memilih restoran Oliver itu karena apa? Saya hanya melihat websitenya saja yang mulia, lalu saya memilih itu gitu. Tidak ada alasan tertentu sebenarnya, tapi mungkin pada saat itu saya lebih suka websitenya yang itu daripada yang satunya. Kemudian setelah kopi dihidangkan oleh si Agustri ya, kan 1 jam kemudian, hampir 1 jam kemudian, 51 menit ya, Iya. Mirna datang. Selama saudara berada di depan kopi itu, apakah saudara mencium bau yang berlainan dengan biasanya? Tidak yang mulia, bau yang bisa saya komentari itu sewaktu pelayannya menuangkan cairan dari teko itu aja, tapi itu wangi kopi, cuman wanginya strong banget gitu kayak tapi masih wangi kopi, cuman menurut saya ini kopinya pasti keras gitu, maksudnya seperti itu yang mulia. Apakah bau kopi pada saat dihidangkan oleh si Agustri dengan bau kopi setelah diminum oleh Mirna dan saudara diminta untuk mencium agak berbeda? Saya terus terang saya lupa, saya ikut mencium yang mulia. Iya. Kemudian pada saat ahli IT Samran di persidangan menunjukkan gambar pada pergeseran tas waktu
JUM ya, waktu dibesarkan ya, masih ingat ya? Iya, Masih ingat ya? Iya masih yang mulia. Itu kan ada pemindahan kopi yang berpindah ke kanan seperti ini, itu dalam JUM yang dilakukan oleh ahli ya. Itu bagaimana komentar saudara? Itu saya sekali lagi akan saya bilang kalau saya tidak ingat saya mindahin gelas yang mulia. Tidak Saya tidak mindahin gelas, pegang ya. ke gelas itu. Gelas kopinya saya tidak pindahkan. Tidak mindahin gelas. Ya, terkait yang barusan disampaikan Ketua Majelis tadi, aroma kopi tadi, tetapi sesuai BAP yang saudara sampaikan, ada aroma yang aneh, asam, pahit, dan menyengat di kopi itu, betul? Saya saat itu saya mengatakan demikian yang mulia. Tetapi Iya. sepertinya itu saya dimasukin dari luar. Jangan. Dipengaruhi. Enggak, kami hanya ingin tahu dari saudara sendiri, karena tadi waktu Agustri memasukkan kopi, menyediakan, itu kan strong banget, Iya. harum. Nah, tetapi setelah kejadian, ternyata saudara kan mencium. Saudara kan tidak mau mencicip. Iya, saya tidak Alasan saya tidak saudara waktu mencicip. itu kami catat tadi, karena baru minum koktail. Iya. Kekhawatiran nanti ya mungkin ada senyawa atau bagaimana, tetapi sesungguhnya kalau si Hani mau mencicip, penasaran, saudara selaku pemesan mestinya sih saudara juga harus mencicipi, tapi saudara demi keselamatan juga ya. Namun akhirnya saudara cium di situ bahwa memang baunya menyengat, betul begitu? Saya tidak ingat. Saya Tidak ingat. pemikiran saya kalau saya mengejamkan mata saya mengingat-ingat lagi pada saat saya di BAP tersebut mungkin saya dipengaruhi terarahkan oleh banyak orang yang mulia. Jangan kata mungkin. Iya, saya Benar ingatnya seperti itu. Saudara mencicip, kan saudara cium kan waktu itu, saudara kan tidak mau meminum atau mencicipi, hanya ketika hanya dicium begitu ada bau aroma tidak sedap begitu. Saya tetap tidak ingat benar-benar Atau kalau saya saudara mencium. karena tidak fokus lagi, seperti setiap pembicaraan tadi tidak fokus setelah kejadian atau menjelang diminumnya kopi itu, saudara sudah Iya, tidak fokus. perhatikan itu. Bahasa tidak fokus itu seperti saya tidak perhatikan ya apa yang terjadi gitu. Saya tidak perhatikan Itulah betul. yang perlu kami catat. Mengapa Iya. saudara jadi tidak fokus? Apakah ada sesuatu yang saudara risaukan karena ada sesuatu niat-niat yang tidak baik di tempat itu? Begitu. Kalau jawaban saya cuma cuek orangnya. Nah, cukuplah. Yang mana surat saya? Ini. Mana aslinya tadi? Silakan cek. Tidak ya, ini tidak ya. Artinya begini, Bapak kan minta dari itu ya, dari Kompas ya. Tapi ternyata Kompas memberikan. Coba jaksa penuntut umum, coba ke sini. Langsung. Iya. Artinya yang Bapak yang kesini kan nggak ngasih surat, nggak pakai surat ya? Sehingga apakah beliau itu yang punya otoritas untuk memberikan rekaman? Belum mendapat surat, bukan tidak ada syarat. Iya. Iya. Iya.
Kan sudah kan Ayu sama Kompas ya. Ya. Sudah cukup lah, sudah paham saya yang disampaikan ya. Ya. Udah. Sudah dapat belum? Ini Yang mulia, kebetulan dari Kompas ada di sini orangnya, mungkin bisa didengar langsung. Silakan Presiden. Silakan berdiri aja. Silakan Presiden. cukup. Cukup saya rasa yang Ya, mulia. biar langsung aja. Cukup saya rasa yang mulia. Biar langsung aja orang Kompasnya yang bicara gitu Yang loh. mulia. Supaya jelas. Yang mulia, kan sudah ada, tadi sudah belum menerima surat. Kan? Ya Kan makanya sudah. saya bilang. Ini kan yang dari instansinya kan. Ya, sudah kan. Ya. Sudah. hanya Ainus sih kayak itu Itu minta surat, pakai ya, surat. Sudah Ainus. cukup. Cukup semua tenang ya. Itu urusan Ya. jaksa, urusan jaksa itu. Ya. Cukup sudah jam 12 malam ya. Ya. Ya, jadi selesai pemeriksaan terdakwa pada malam hari ini. Oleh karenanya kita lanjutkan sidang pada yang akan datang adalah untuk acara tuntutan ya. Majelis telah menetapkan schedule agar supaya waktu yang tersedia ini bisa terpenuhi, maka tuntutan kita tetapkan hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 ya. 1 minggu ke depan ya. Kemudian nanti nota pembelaan pada tanggal 12 Oktober ya. Kemudian replik tanggal 17 hari Senin. Kemudian duplik tanggal 20 ya, hari Kamis. Kemudian untuk putusan akan kita tetapkan kemudian ya. Demikian ya. Ya. Kemudian diperintahkan kepada penuntut umum maupun penasihat hukum ketika mengajukan tuntutannya agar disertai flash disk ya atau soft copy. Demikian juga dari penasihat hukum ketika menyampaikan nota pembelaan dan dupliknya juga agar disertai flash disk atau soft copy ya. Agar majelis bisa cepat untuk membaca tulisan-tulisan dari jaksa maupun penasihat hukum dalam komputer ya. Kita tidak mungkin dengan waktu terbatas melakukan pengerjaan secara manual ya. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditetapkan kembali sidang yang akan datang nanti hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 dengan acara tuntutan pidana dari penuntut umum. Diperintahkan kepada penuntut umum menghadirkan terdakwa pada hari tersebut jam 9 pagi. Sidang dinyatakan ditutup. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.